Perkenalkan, nama saya Haryo Aditya Saputra. Di sini saya akan membahas materi mengenai data pajak. Data pajak atas nama Muhammad Jamal dengan NPWP 12 345 678 9012 Status pernikahan tidak menikah atau TK0. Pekerjaan karyawan perusahaan PT Maju Sejahtera. Nomor telepon 0812 2524 2321. Penghasilan bruto tahunannya 120 juta. Pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja 7.200.000 rupiah. Pengeluaran zakatnya 3 juta. Hartanya dibagi dua. Yang pertama, rumah senilai 500 juta. Tabungan di bank senilai 50 juta. Kewajibannya utang KPR senilai 200 juta. Halo, perkenalkan nama saya Nurafila Mujaliza dengan NIM 63230142. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan pajak. Yang pertama itu ada penghasilan bruto tahunan, yaitu 120 juta. Lalu yang kedua adalah biaya jabatan. Biaya jabatannya adalah 5% dari penghasilan bruto, maksimalnya 6 juta per tahun. Jadi cara hitungnya adalah biaya jabatan sama dengan 5% dikali 120 juta sama dengan 6 juta. Dan selanjutnya itu ada pengeluaran zakat. Zakat yang dibayar ke lembaga resmi dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Jadi zakatnya itu 3 juta. Lalu ada penghasilan neto. Penghasilan neto itu cara hitungnya adalah penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang zakat. Jadinya 120 juta dikurang 6 juta dikurang 3 juta sama dengan 111 juta. Selanjutnya di sini ada PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak, mengacu pada status TK0, yaitu tidak menikah dan tidak ada tanggungan. Dan biaya PTKP-nya itu adalah 54 juta. Yang keenam adalah PKP dibulatkan ke ribuan terdekat biasanya ya. PKP itu adalah cara menghitungnya penghasilan neto dikurang PTKP PKP sama dengan 111 juta dikurang 54 juta. Hasilnya adalah 57 juta. Lalu di sini ada lapisan penghasilan. Lapisan penghasilannya adalah 5%, yaitu di sini ada perhitungannya. PPh 21 sama dengan 5% dikali 57 juta. Hasilnya adalah 2.850. Dan jika pajak terutang lebih besar, maka terdapat kekurangan bayar. Dan yang terakhir, jika pajak terutang lebih kecil, maka terdapat kelebihan bayar. Nah, kelebihan bayar sama dengan pajak yang dipotong dikurang PPh 21. Jadinya 7.200 dikurang 2.850 sama dengan hasilnya 4.350. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruhmadiah Yani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pengisian formulir 1770 untuk orang pribadi. Pada bagian identitas, kita isi NPWP, nama pajak, jenis usaha, nomor telepon, dan status kewajiban perpajakan. Pada bagian A, yaitu penghasilan neto, item pertama kita isi dengan 114 juta yang terdapat pada data pajak yang kita dapatkan. Lalu nomor 5 itu jumlah dari penghasilan neto 1, 2, 3, dan 4 yaitu 114 juta. Item 6 itu kita isi 114 juta yaitu zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Lalu item 7 itu pengurangan dari item 5 dan 6 yaitu 114 juta dikurang 3 juta, yaitu 111 juta. Pada bagian B, penghasilan kena pajak yang kita isi itu item 9, yaitu 111 juta, lalu item 10 itu penghasilan tidak kena pajak yang dari data yang kita dapatkan yaitu TK0, yang berarti 54 juta, lalu
Item 11 itu penghasilan kena pajak, yaitu 111 juta dikurang 54 juta dengan hasil 57 juta. Lalu bagian C itu PPh terhutang. Item 12 PPh terhutangnya 2.850. Lalu item 14 itu jumlah PPh terhutangnya. Berarti sama, yaitu 2.850. Pada bagian D, yaitu kredit pajak, yang kita isi itu item 15 PPh yang dipotong, yaitu 7.200. Lalu item 16 kita pilih yang A, PPh yang harus dibayar sendiri, yaitu 4.350. Pada bagian E, PPh kurang atau lebih bayar, yaitu yang kita pilih item 19 yaitu B, yaitu 4.350 karena kita kelebihan bayar. Lalu pada bagian bawah itu diisi lagi wajib pajak, nama lengkap, dan NPWP. Di sini saya Fitri Dwianasari akan melanjutkan pengisian SPT 1770 untuk orang pribadi. Nah, di 1770 bagian 2 ini ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain yang dibayar. Dan di sini ada di data pajak Muhammad Jamal ini ada potongan PPh 21 yang dibayarkan oleh kantor atau tempat dia bekerja di PT Maju Sejahtera senilai 7.200.000. Jadi harus diisi di sini kalau semisal ada data pajaknya ada PPh 21 atau 23 dari perusahaan lain bisa ditambahkan di sini. Jumlah bagian A 7.200.000 karena hanya ada satu potongan. Selanjutnya ke 1770 bagian 3 itu tidak perlu diisi karena di data pajak tidak ada bunga deposito dan lain-lain. Selanjutnya 1770 bagian 4 diisi dengan harta. Muhammad Jamal mempunyai harta rumah dan tabungan senilai 500 juta dan 50 juta. Dan Muhammad Jamal memiliki hutang KPR senilai 200 juta. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Saya Karlina Novianta Laksono. Adapun bab 3 yaitu penutupan. Yang pertama kesimpulan, pelaporan SPT tahunan adalah kewajiban yang sangat penting bagi setiap wajib pajak orang pribadi, yang mencerminkan kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional. Proses pelaporan SPT tidak hanya mematuhi peraturan perpajakan, tetapi juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan negara. Dengan kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak telah memperkenalkan berbagai inovasi seperti e-filing yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melapor kewajiban pajaknya secara online, cepat, dan akurat. Fitur-fitur seperti pengisian otomatis, panduan langkah demi langkah, dan pengiriman data yang aman meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan. Namun, keberhasilan pelaporan SPT juga bergantung pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan mengkontribusi langsung pada peningkatan penerimaan pajak yang digunakan untuk keperluan negara, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Selain itu, perhitungan pajak yang melibatkan pengurangan seperti biaya jabatan, pengeluaran zakat, dan perhitungan PTKP memberikan keadilan bagi wajib pajak sesuai dengan tingkat penghasilan mereka. Namun, kurangnya pemahaman tentang peraturan pajak sering menjadi hambatan dan pelaporan SPT dengan benar. Sosialisasi yang konsisten oleh otoritas pajak dan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah penting untuk mengatasi tantangan ini. Adapun yang kedua yaitu saran. Yang pertama, meningkatkan edukasi dan sosialisasi pajak. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas sosialisasi pajak kepada masyarakat. Program edukasi melalui seminar, pelatihan online, atau media sosial dapat membantu masyarakat memahami pentingnya pelaporan SPT tahunan serta langkah-langkah praktis dalam pengisiannya. Yang kedua, pengawasan dan penegakan hukum.
Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Sanksi yang tegas dan sesuai aturan harus ditetapkan agar memberikan efek jera dan mendorong peningkatan kepatuhan. Adapun yang ketiga, pengembangan teknologi sistem pajak. Inovasi dalam sistem e-filing perlu terus diperkembangkan agar semakin ramah pengguna, termasuk integritas dengan data finansial wajib pajak yang memungkinkan pengisian data secara otomatis. Hal ini akan mengurangi beban administratif wajib pajak dan meminimalkan kesalahan pelaporan. Yang keempat, kolaborasi dengan lembaga keuangan. Kerjasama dengan lembaga keuangan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan pajak dapat ditingkatkan. Hal ini juga mencakup pengelolaan potong pajak otomatis yang transparan dan mudah diakses. Adapun yang terakhir, peningkatan pelayanan dan responsibilitas. Direktur Jenderal Pajak harus terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, termasuk pengadaan layanan konsultasi pajak gratis secara online dan tatap muka. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dengan langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya kepatuhan pajak meningkatkan, tetapi juga penerimaan negara dari sektor pajak dapat terus bertambah, mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.